Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teteh, gimana ini kabarnya? Udah sarapan? Udah mandi? Udah siap? Kita mau belajar nih. Sebelum belajar, Ibu mau tanya nih, Teteh sudah mengisi absen? Ingat ya, absen itu wajib. Sebelum Teteh mendengarkan penjelasan dari Ibu, Teteh harus mengisi absen terlebih dahulu. Oke, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar IPS ya. IPS yang judulnya tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Sudah siap? Siapkan dulu bukunya, siapkan dulu pulpennya, dan siapkan juga buku paketnya. Oke? Sip. Kita mulai ya. Pertama, ada apa aja sih benua-benua yang ada di bumi? Nah, pertama ada benua Asia, kedua ada benua Australia, ketiga ada benua Amerika, Afrika, Antartika, dan benua Eropa. Kalau Indonesia di benua apa? Ingat, ada di benua Asia. Oke, kita lihat gambaran umum mengenai benua Asia. Ternyata benua Asia adalah benua yang paling luas, terluas di antara benua-benua lainnya ya. Luasnya ada sekitar 43.998.920 km persegi. Nah, letak astronomisnya, benua Asia ternyata berada di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Kemudian letak geografisnya nih, benua Asia itu berada di antara benua Eropa dan benua Australia, serta ada 3 samudra ya. Di antara 3 samudra ada Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Kemudian letak geologisnya nih, benua Asia ini secara geologisnya itu menyatu dengan benua Eropa yang lebih sering disebut dengan Eurasia. Jadi kalau Teteh bertanya-tanya apa sih Eurasia, ternyata ini adalah gabungan nama dari Asia dan Eropa. Oke, paham ya? Oke, kemudian kita mau lihat apa lagi ya? Batas-batas wilayah yang ada di benua Asia. Sebelah utara, kita lihat ada apa sih batasnya? Berbatasan dengan Samudra Arktik dan Selat Bering. Kemudian sebelah timur ada Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan barat berbatasan dengan Laut Tengah dan Laut Merah. Nah, bentang alamnya ada apa sih di benua Asia ini? Ternyata di Asia ini ada gunung yang sangat terkenal ya. Yang terkenalnya itu sebagai puncak gunung tertinggi yang ada di bumi, yaitu Gunung Himalaya, atau puncaknya itu bernama Mount Everest, yang ketinggiannya sekitar 8.848 meter. Teteh pernah ke Mount Everest. Di sana gunungnya sangat tinggi sekali ya, karena puncak tertinggi gunung yang ada di bumi. Oke, kemudian ada apa lagi ya? Oh, iklim. Ada iklim apa aja sih di benua Asia? Pertama ada iklim subtropis, ditandai dengan adanya 4 musim. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kalau Teteh yang pernah jalan-jalan ke Jepang, ke Korea Selatan, pasti pernah mengalami yang namanya musim semi, musim dingin, ataupun musim salju ya. Musim dingin itu musim salju. Nah, itu berada di negara, contohnya ada di Jepang dan di Korea Selatan. Itu berada di Asia Timur. Kemudian iklim tropis. Iklim tropis itu memiliki 2 musim aja ya. Contohnya kita ya di Indonesia hanya ada musim panas dan musim hujan.
Nah, iklim ini biasanya berada di Asia Tenggara, contohnya Indonesia, Malaysia. Kemudian ada iklim apa lagi? Oke, iklim gurun. Iklim gurun ini berada, contohnya ya, ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia ini letaknya ada di Asia Barat. Nah, kalau iklim gurun ini, iklimnya sangat panas ya, bahkan bisa mencapai 40 derajat. Kalau di Saudi Arabia sangat panas sekali ya. Bayangkan di Indonesia saja yang iklim yang suhunya hanya 25 derajat atau 20 derajat itu lumayan panas. Ini di gurun hampir 40 derajat ya. Oke, kemudian nah ternyata sudah selesai ya. Oke, tapi Ibu akan mereview lagi. Jadi benua-benua yang ada di bumi itu ada apa sih tadi? Ada benua Amerika, ada benua Asia, ada benua Eropa, ada benua apa lagi? Ada benua Antartika. Nah, Amerika, Australia ya. Oke, kemudian yang tadi secara geografisnya itu ternyata di benua Asia itu ada beberapa iklim ya. Tadi ada iklim subtropis, iklim tropis ya, dan ada iklim gurun. Kalau misalkan iklim subtropis itu ada musimnya 4, ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Kalau iklim di tropis, contoh Indonesia itu hanya ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Oke, paham sampai di situ? Mudah-mudahan ATT paham ya penjelasan sedikit dari Ibu seperti apa sih gambaran umum mengenai benua Asia ya. Nah, kalau misalkan ATT sudah paham, kita lihat latihan soalnya. Yang pertama, sebutkan nama-nama negara yang berada di benua Asia. Yang kedua, jelaskan beberapa iklim yang ada di benua Asia. Nah, kalau ATT melewatkan video atau penjelasan dari Ibu, pasti ATT tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi ingat ya, dilihat baik-baik seperti apa videonya, seperti apa tayangannya, ataupun seperti apa penjelasannya. Oke, terima kasih dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan AA dan TT bisa paham, bisa dimengerti. Kalau masih belum paham, ATT bisa bertanya kepada Ibu. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa banyak olahraga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.